Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zulfa Koirunisa. Di kesempatan kali ini, kita masuk ke dalam pembahasan untuk mata kuliah komunikasi massa dengan topik musik sebagai salah satu media untuk melakukan kegiatan komunikasi massa. Nah, ada beberapa saluran komunikasi menurut McQuail. Dia mengemukakan aspek-aspek dari saluran komunikasi dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, aspek saluran komunikasi ini dia hanya menghadirkan suatu efek suara yang dapat menimbulkan suatu kepuasan secara pribadi dan secara emosional sehingga dapat menarik subjek-subjek yang memang dituju, yaitu kaum-kaum muda, yang biasanya kaum-kaum muda ini memiliki sifat yang fleksibel dan biasanya musik banyak digunakan sebagai salah satu media penyampaian pesan kepada anak-anak muda dan dapat digunakan di mana-mana saja. Nah, McQuail juga mengemukakan aspek yang kedua terkait aspek institusi, di mana tingkat regulasi yang rendah itu menyebabkan suatu tingginya suatu kegiatan-kegiatan subjek penerima dari isi-isi pesan tersebut. Dia akan menggunakan berbagai kerjasama-kerjasama atau berhubungan dengan yang namanya industri-industri media besar untuk mengelompokkan bagaimana pengelompokan organisasi untuk kultur anak-anak muda, di mana anak-anak muda ini biasanya memiliki ibaratnya keinginan yang cukup luas untuk menggunakan musik sebagai media penyampaian pesan di dalam kegiatan berkomunikasi itu sendiri. Nah, lalu sebenarnya bagaimana sih kaitannya musik sebagai salah satu media yang dipilih untuk melakukan penyampaian pesan kepada masyarakat luas atau masyarakat dengan cangkupan yang cukup besar? Nah, pembahasan musik sebagai media komunikasi massa ini bisa dikaitkan dengan lembaga-lembaga maupun konten-konten yang akan disampaikan kepada masyarakat luas. Nah, untuk lembaga yang berkaitan dengan musik sebagai kegiatan komunikasi massa, biasanya ada suatu lembaga yang namanya industri rekaman musik. Dia ini menjadi perusahaan atau lembaga-lembaga tertinggi untuk memanfaatkan suatu penyampaian pesan melalui berbagai lagu atau musik-musik yang memang ditujukan kepada masyarakat luas, bukan hanya anak-anak muda tapi masyarakat dewasa maupun orang tua. Nah, ada beberapa industri-industri musik juga yang bersifat internasional maupun nasional. Alasannya ini biasanya kegiatan produksi tersebut itu dapat bersifat menyebar ke segala lini masa, baik itu lini masa untuk anak-anak muda, tapi ada juga yang lari kepada lini untuk orang-orang yang memang sudah tua maupun dewasa. Nah, kepemilikan ini biasanya bersifat universal, sehingga biasanya musik-musik ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ada 4 perusahaan yang cukup besar di dunia musik tentunya. Yang pertama adalah Universal Sony Music, lalu ada Universal, perusahaan-perusahaan musik lainnya yang memang banyak diketahui yaitu Warner Music dan EMI. Itu adalah salah satu perusahaan-perusahaan musik yang cukup universal atau cukup terkenal di sekitaran kita. Nah, lalu bagaimana kegiatan produksi itu dapat tersebar ke segala lini masa? Ternyata kegiatan produksi melalui musik ini dirasa banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan musik tentunya untuk menyampaikan isi-isi pesan melalui lirik-lirik lagu maupun kutipan-kutipan lagu yang memang dibuat oleh seorang musisi kepada audien yang akan menerima dari isi-isi musik itu sendiri. Nah, melihat keadaan saat ini di mana perkembangan internet juga sudah mulai banyak masuk ke dalam dunia musik, yang dulu musik hanya
menggunakan teknologi-teknologi yang mungkin masih bersifat peralatan-peralatannya lama. Nah, saat-saat ini studio-studio musik atau perusahaan-perusahaan musik sudah mulai mengikut sertakan dengan pemanfaatan produk-produk digital atau produk-produk yang berbasis internet untuk menyebarkan berbagai musik maupun berbagai karya-karya musik kepada masyarakat secara luas. Nah, kegiatan penyebaran ini juga berkaitan dengan bagaimana kegiatan distribusi dari suatu perusahaan kepada masyarakat luas, di mana distribusi musik ini biasanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan atau label-label musik yang cukup besar. Alasannya seperti apa sih? Kenapa perusahaan-perusahaan besar yang bisa melakukan suatu kegiatan distribusi kepada masyarakat luas? Alasannya adalah biasanya lembaga-lembaga musik besar ini dia sudah memiliki akses untuk melakukan kegiatan promosi-promosi kepada media-media massa, dan dia biasanya sudah memiliki kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran dari musik-musik maupun karya-karya musik yang memang sudah dibuat oleh seorang musisi kepada audiennya. Nah, ada beberapa juga tahapan industri rekaman musik. Yang pertama adalah kegiatan produksi, lalu yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan eksibisi. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi ini ada hubungan antara label dengan musisi, di mana label ini dia akan mencari musisi dan akan diajak bekerja sama dengan label-label tersebut untuk dia akan melakukan suatu kegiatan rekaman musik di dalam suatu lembaga-lembaga tersebut. Nah, setelah melakukan suatu kegiatan kerjasama, lalu melakukan kegiatan produksi untuk rekaman musik itu sendiri, setelah itu lembaga yang bersangkutan memiliki suatu kewajiban untuk memberikan hasil atau memberikan karya dari rekaman tersebut kepada musisinya dan kemudian disiarkan kepada masyarakat luas. Nah, keuntungan yang didapatkan oleh seorang musisi ini nanti dia akan mendapatkan suatu royalti berdasarkan dari penampilan karya-karya maupun berdasarkan dari penjualan-penjualan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Lalu yang kedua, kegiatan produksi ini juga bisa dinaungi oleh perusahaan-perusahaan indie maupun perusahaan-perusahaan lainnya, di mana perusahaan ini dapat melakukan suatu kegiatan produksi sendiri dan melakukan penjualan album maupun single secara fisik dan distribusikan kepada kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, biasanya kalau untuk proses produksi, kalau pada masa tahun sebelum 90-an, kegiatan-kegiatan produksi ini akan lebih banyak memanfaatkan kaset ataupun media-media lainnya yang memang dirasa bisa disampaikan atau bisa dipromosikan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan produksi itu sendiri. Lalu yang kedua terkait distribusi, promosi itu juga melakukan suatu kegiatan distribusi atau kegiatan pengiriman yang biasanya kegiatan promosi melalui distribusi ini bertujuan untuk meningkatkan seberapa besar ketertarikan dari masyarakat terhadap musik-musik ataupun karya-karya yang disampaikan oleh seorang musisi tersebut. Dia akan meningkatkan penjualan di dalam suatu lembaga-lembaga yang menaungi di dalam proses pembuatan musik maupun album-album yang dilakukan oleh musisinya kepada perusahaannya tersebut. Lalu yang ketiga terkait eksibisi. Jadi eksibisi ini merupakan suatu penyajian karya. Ada dua jenis eksibisi, yaitu melalui sebuah rilisan fisik dan melalui rilisan digital. Nah, tadi saya sudah menyinggung saat ini pemanfaatan digital dan internet sudah mulai banyak. Jadi pada saat ini kalau dulu kita bisa mendapatkan karya-karya musik dari seorang musisi melalui kaset maupun CD, saat-saat ini kita sudah bisa mengaksesnya dengan pemanfaatan internet. Kita bisa mendownload segala karya-karya musisi dengan lebih mudah dan lebih praktis. Nah,
pada tahun 2011 penjualan karya-karya musisi itu mencapai 3,4 juta US dollar. Dan ini cukup dirasa menguntungkan untuk lembaga-lembaga serta musisi-musisi yang memang bernaung di dalam suatu lembaga-lembaga musik tersebut. Nah, biasanya persoalan-persoalan industri musik ini akan terus mengalami suatu permasalahan yang akan berkembang seiring berkembangnya zaman. Nah, kita melihat berbagai persoalan rekaman-rekaman musik atau lembaga-lembaga musik pada saat-saat itu. Ada suatu contoh, ada suatu tempat rekaman yang bernama Lokananta, itu ada di kota Solo. Dulu itu merupakan suatu lembaga rekaman yang memang cukup terkenal pada masanya, di mana saat-saat itu muncul musisi-musisi lokal yang memang melakukan kegiatan rekaman di studio rekaman Lokananta tersebut. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya perkembangan musik atau perkembangan lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan musik itu saat-saat ini? Apakah dia masih akan tergeser atau tidak? Kita melihat saat-saat ini banyak lembaga-lembaga yang memang sudah memanfaatkan produk-produk digital dan produk-produk berbasis dari internet, sehingga yang dulunya memerlukan suatu kegiatan distribusi secara konvensional atau secara langsung, saat-saat ini perusahaan sudah tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya atau anggaran-anggaran yang memang digunakan untuk menyebarkan melalui media-media sebelumnya. Kita bisa memanfaatkan dengan fasilitas-fasilitas produk-produk digital maupun pemanfaatan internet yang memang sudah banyak diakses dengan lebih mudah. Lalu biasanya musik itu juga harus berkaitan dengan konten, bagaimana audien-audien ini memiliki suatu selera dari konten-konten musik yang memang dibuat oleh suatu lembaga. Mungkin ada masyarakat yang memang menyukai musik-musik pop atau musik-musik rock dan musik-musik jenis-jenis lainnya. Itu bisa juga dimanfaatkan sesuai dengan isi konten berdasarkan lirik musik ataupun genre musik yang memang akan disiarkan kepada masyarakat secara luas. Mungkin itu untuk penyampaian pesan di materi musik sebagai kegiatan komunikasi massa. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.